Kita masih dalam tema tahun kita, tahun ini adalah bertumbuh bersama-sama, dan bulan ini kita masih dalam tema bertumbuh dalam kebenaran. Jadi, oh ya sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu satu slide yang pertama, oke. Kemarin saya dengan beberapa orang pergi ke Jakarta, kami belajar selama 2 hari. Kami belajar mengenai pemuridan, melalui small group di Jakarta, dan 2 hari itu kami belajar banyak hal. Kami sepertinya otaknya di-stretch sampai ke batas terakhir. Melelahkan sekali, tapi kami pulang dengan satu excitement, kami pulang dengan satu semangat bahwa berharap dengan apa yang kami sudah pelajari kami bisa membawa perubahan juga di dalam small group. Small group kita namanya home, dan berdoa mulai ke depannya small group kita atau home kita akan berubah, mengalami satu transformasi. Kita bukan lagi home yang sama, tetapi di situ kami belajar melalui home kita akan sama-sama mengalami atau membawa perubahan dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang yang kita muridkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua adalah melalui home ini kita akan sama-sama membangkitkan pemurid-pemurid yang baru. Amin. Jadi nantikan dan tunggu nanti transformasi yang akan terjadi di dalam home yang ada kita miliki. Amin. Oke. Saya akan mulai khotbah saya dengan satu kalimat. God is holy. Allah kita adalah Allah yang kudus. Pada waktu pertama Pada waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia Adam dan Hawa pun di dalam kondisi yang sama, kudus. Mereka belum jatuh dalam dosa, mereka belum tidak berbuat dosa. Walau Walaupun dalam perjalanannya pada akhirnya manusia tidak taat kepada Tuhan dan manusia jatuh di dalam dosa. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia di hari itu mengalami satu kematian. Di hari itu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Lalu ketika manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, manusia mati pada hari itu. Dan ketika manusia mati, manusia mencoba, manusia mata manusia terbuka dan melihat bahwa dirinya telanjang. Dan akhirnya manusia malu dan dia menyemat daun pohon ara, lalu memakaikannya untuk menutupi kesalahan atau dosa atau kemaluan yang dia punya. Itulah sebabnya tema khotbah hari ini saya beri judul From Fig Leaves to Forever Righteous. Karena judul ini diambil dari kisah seorang bernama Adam dan Hawa, yang pada hari itu dia jatuh dalam dosa. Dia mencoba untuk menyemat daun pohon ara atau menganyam daun pohon ara untuk menutupi semua kesalahan dia. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa melakukan hal tersebut, apa yang Allah pandang mengenai Adam dan Hawa? Mari kita buka di Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah, ayat 5 dulu. Engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi pada waktu Adam dan Hawa manusia jatuh dalam dosa, mereka mencoba untuk menyemat daun pohon ara untuk menutup hidup mereka. Tetapi sekalipun itu dilakukan oleh manusia, tetapi dalam pandangan Allah, manusia tetap berdosa. Dirty is dirty. Bahkan di dalam pandangan Allah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu seperti orang yang najis. Kalau saudara ingat cerita tentang seorang kusta di dalam bangsa Israel, ketika ada seorang kusta, maka orang kusta itu harus diisolasi, harus diasingkan di pinggiran kota, agar mereka tidak ada di tengah-tengah kota di mana komunitas itu ada. Dan demikian pula orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang yang najis, yang pada akhirnya Adam dan Hawa pun harus keluar dari Taman Eden karena kenajisan mereka. Dan apapun yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tidak bisa membuat hidupnya tidak najis sama sekali. Bahkan dikatakan bahkan kesalehannya pun seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dirty is dirty. Manusia kadang-kadang kita mencoba untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk merubah cara pandang Tuhan kepada kita. Kita mungkin hari ini berkata, saya ke gereja setiap minggu. Dengan harapan kalau saya ke gereja setiap minggu, Tuhan akan memandang saya sebagai pribadi yang berbeda.
Bahkan kita mungkin sebagian berkata, "Saya melayani di gereja." Dengan harapan apa yang ketika kita melayani, maka itu akan merubah cara pandang Tuhan kepada kita. Atau mungkin sebagian dari saudara berkata, "Saya menolong banyak orang di luar sana." Bahkan sebagian lagi berkata, "Saya pergi misi ke pulau-pulau." Dengan harapan ketika saya melakukan itu semua, akan merubah pandangan Tuhan kepada kita sebagai seorang manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan semua perbuatan saleh kita itu seperti kain kotor. Dirty is dirty. Apapun yang kita coba lakukan hari ini tidak akan merubah bahwa kita adalah orang yang najis di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada satu perbuatan manusia yang bisa membuat kita berubah di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan baik, saudara. Slide berikutnya. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara tahu pada waktu mereka menyemat daun pohon ara untuk menjadi pakaian mereka, ayat berikutnya yang Tuhan lakukan adalah Tuhan Tuhan menghampiri mereka, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, lalu Tuhan menghampiri Adam dan Hawa, dan Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa. Dengan kata lain saudara, apa yang Adam lakukan tidak bisa membuat mereka berubah di hadapan Tuhan. Tidak ada. Sekali lagi tidak ada perbuatan yang bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan baik, Tuhan sendiri yang turun menyembelih satu binatang, mengambil kulitnya dan menjadikan kulitnya itu menjadi pakaian yang dikenakan kepada Adam dan Hawa. Sebenarnya ini cerita adalah berbicara mengenai kedatangan Kristus ke dunia. Di mana Yesus adalah domba Allah, domba yang disembelih, yang akhirnya juga dipakaikan kepada setiap kita. Jadi kalau saudara baca tentang Alkitab, sebenarnya cerita tentang Yesus itu sudah ada di dalam kitab Kejadian. Itu adalah satu gambaran yang Allah lakukan bagi setiap kita. The cross is the cure. Karena hanya itulah yang akhirnya bisa memulihkan keadaan kita di hadapan Tuhan. Cawat daun pohon ara yang kita tenun tidak akan bisa merubah cara pandang Tuhan kepada kita. Tetapi hanya kasih karunia yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus, itulah yang akan membuat hidup setiap kita berubah di hadapan Allah. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita belajar sama-sama saudara dari ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Yang slide berikutnya. Kata mengampuni itu berasal dari kata Yunani yaitu apiemi, yang berarti menghapus atau membatalkan hutang, melepaskan atau membiarkan pergi. Kalau saudara, mari kita baca di Matius 18 ayat 21 sampai nanti ayat 27 atau 28. Kita akan baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Slide berikutnya. Berikutnya. Cuma ada satu slide kah? Cuma satu. Asih. Oke, saya akan baca buat saudara kalau gitu. Saya akan baca ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan Yesus berkata, setelah ayat ini Yesus berkata, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya.
Tetapi ayat 28, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya, katanya, "Bayar hutang." Ada satu orang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Lalu karena hamba itu tidak bisa membayar 10.000 talenta, maka akhirnya dia meminta belas kasihan. Tetapi akhirnya raja tersebut memberikan belas kasihan dan dia menghapus 10.000 talenta hutangnya. Waktu hamba ini keluar, dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang 100 dinar dan dia bilang, "Bayar hutangmu yang 100 dinar." Cerita ini menarik saudara, kita buka di slide berikutnya. Kita bedah sedikit saudara. Sebagai perbandingan, upah harian seorang buruh yang bekerja 1 hari pada hari itu, upahnya 1 dinar. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Maka 10.000 talenta itu berarti 60 juta dinar. Berarti hutang hamba itu yang berhutang 10.000 talenta itu, artinya adalah utang 60 juta hari kerja, atau kalau kita buat lebih simplify lagi, artinya dia harus bekerja 164.000 tahun bekerja untuk melunasi hutang yang 10.000 talenta tersebut. Saudara bisa bayangkan, berarti ini berbicara mengenai bukan tidak ada satu usaha pun yang dapat dikerjakan oleh seorang hamba tersebut untuk melunasi hutangnya kepada raja tersebut. Dan kerajaan surga itu seperti seorang yang berhutang kepada seorang raja. Kalau kalau kita ibaratkan, kalau saudara baca 10 hukum Taurat ada 10 perintah di dalamnya. Kalau satu pelanggaran terhadap satu hukum saja, itu kita analogikan dengan 1 dinar, saudara nangkep? Melanggar satu hukum saja dalam satu hukum Taurat, kita ibaratkan melanggar 1 dinar, maka kita tuh sudah melanggar 60 juta kali. Saya akan baca buat saudara. Saya baca satu research dari National Science Foundation. Dalam 1 hari, seseorang itu akan berpikir 12.000 sampai 60.000 pikiran dalam 1 hari. Satu orang, dia akan berpikir 12.000 sampai 60.000 kali berpikir dalam 1 hari. Dan dituliskan lebih lanjut, 80% dari pemikiran 1 hari itu adalah pikiran negatif. Jadi setiap hari kita berpikir negatif, saya ambil dari 10.000 saja. Berarti kita 8.000 kali berpikir mengenai hal yang negatif. Dan kalau kita analogikan dengan dinar, berarti kita berhutang 8.000 dinar setiap hari. Pertanyaannya, sanggup nggak kita bayar hutangnya sama Tuhan? Karena dosa bukan berbicara mengenai apa yang kita perbuat saja, tetapi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, itu juga dosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau 1 hari kita berhutang, melanggar kesalahan 8.000 dinar, 8.000 kali, sanggup nggak kita bayarnya? Kalau saudara bilang, "Saya kan sudah nolong orang banyak." Berapa banyak saudara tolong orang? Sebulan 1 kali? Kasih makan orang? Sebulan 10 kali? Kita bantuin orang menyelesaikan masalah-masalahnya? 100 kali saudara counseling orang untuk menolong orang? Dan saudara kita seringkali berpikir, "Saya sudah melayani setiap minggu di sini. Saya datang setiap minggu ke gereja." Bahkan saudara, kalau saudara mau bilang, "Tuhan, saya setiap hari datang ke gereja." Kalau kita analogikan lagi, saudara datang ke gereja setiap hari berarti 30 dalam sebulan, 30 kali itu cuma 30 dinar. Masih sebandingkah dengan hutang kita di hadapan Tuhan? Tidak ada satu perbuatan kita pun yang sebanding dengan hutang kita di hadapan Tuhan. Artinya bahwa semuanya ini benar-benar kasih karunia Tuhan. Saya berharap bahwa setiap kita menangkap perumpamaan kerajaan surga ini,
Dan dikatakan sebelumnya adalah di ayat tersebut, ketika hamba itu keluar sudah diampuni dosanya, terus ada hamba yang berutang lagi 100 dinar sama dia, lalu dia nagih yang 100 dinar. Cengling nggak saudara? Nggak fair saudara. Dari sini kita belajar melihat siapa Tuhan kita. Kalau kita yang ribuan dinar setiap hari berhutang sama Tuhan, kita diampunin, bagaimana dengan hidup kita terhadap orang lain yang cuma berhutang 100 dinar sama kita? Lihatlah kasih karunia Tuhan, lihatlah siapa Tuhan kita. Dan saya berharap bahwa hidup kita berubah karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin, saudara. Kata yang kedua, saya berikutnya. Oke, sebelumnya kita masuk, pengampunan Allah adalah membatalkan hukuman dosa dan memulihkan persekutuan kita dengan Dia. Jadi, apa yang Allah lakukan melalui Kristus itu membatalkan hutang kita. Hari ini kalau saudara ditanya apakah kita punya hutang sama Tuhan, hutang dosa sudah tidak ada lagi. Karena melalui Kristus yang sudah diberikan kepada setiap kita, menghapuskan, membuat hutang kita lunas sama Tuhan. Slide berikutnya saudara. Yang berikutnya, barang siapa mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Kata menyucikan berarti membersihkan. Di Yohanes 2 ayat 13-16 dikatakan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saya berharap bahwa saudara tidak menangkap konteks cerita ini sebagai Tuhan adalah pribadi yang suka marah-marah. Bukan itu poinnya. Cerita ini dituliskan dengan gaya penulisan atau gambaran seorang manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan mengenai kepribadian atau sifat atau karakteristik Tuhan. Tapi ini agar mudah dimengerti oleh setiap kita yang membacanya karena kita juga adalah seorang manusia. Tetapi cerita ini bukan dalam konteks bahwa Tuhan sedang marah-marah, bukan. Tapi di sini Tuhan sedang menunjukkan satu tindakan katarizo, di mana Tuhan sedang membersihkan bait Allah dari semua sarang penyamun, dari semua orang yang hanya pusing memikirkan kepentingannya diri sendiri untuk mendapatkan riba atau mendapatkan untung bagi dirinya. Kalau saudara kalau kita baca firman Tuhan lebih lanjut, dikatakan bahwa, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah?" Kalau dulu bait Allah, tempat di mana tabut perjanjian tinggal di dalamnya, hadirat Tuhan tinggal. Tapi hari ini, bait Allah yang sudah tidak ada. Firman Tuhan bilang, "Kita inilah bait Allahnya." Dan tempat di mana bait Allah ini berada, di dalam hidup saudara dan hidup saya, itu ada roh Tuhan di dalamnya. Jadi sejak pertama kali saudara terima Yesus, ada roh Tuhan tinggal di dalam hidup saudara. Dan yang Tuhan ingin lakukan, selain menghapuskan hutang dosa saudara dan sudah lunas, which is sudah lunas, hal kedua yang Tuhan ingin lakukan adalah Tuhan ingin menyucikan bait Allah yang adalah kita sendiri hari ini. Dari segala kejahatan yang kita miliki. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Sekalipun kita sudah ditebus lunas harganya, tetapi kecenderungan kebiasaan tubuh yang sudah berdosa masih tetap ada di dalam hidup kita. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, roh Tuhan tinggal di dalam hidup setiap kita. Ia memberikan kita kuasa, kemampuan untuk bisa hidup kudus dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu kita mengalami perubahan transformasi sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Sampai suatu hari nanti kita menjadi semakin serupa, segambar dengan Kristus. Tetapi dalam perjalanannya saudara, itu adalah sebuah proses. Ini adalah tahun kelima saya menjadi seorang gembala. Saya cuma mau cerita begini saudara. Semakin lama saya menjadi seorang gembala, saya menyadari
bahwa ternyata semakin lama, semakin banyak saya berbuat dosa. I don't know, saya nggak tahu, saya cuma itu yang saya lihat tentang diri saya. Dulu saya cuma mikirin tentang hidup saya, keluarga saya, mungkin cuma untuk mikirin beberapa orang saja. Tetapi hari ini, saya mikirin banyak orang, dan saudara juga mikirin banyak orang. Semakin saudara menjadi seorang leader, seorang pemimpin, saudara akan memikirkan banyak orang. Kalau kita bicara tentang riset yang pertama, artinya ketika saudara memikirkan lebih banyak orang, saudara lebih banyak akan berpikir mengenai negatifnya seseorang. Benar. Dan seringkali keputusan-keputusan yang saudara buat pun juga akan melukai orang-orang yang ada di sekitar saudara. Semakin saudara bertumbuh di hadapan Tuhan, semakin saudara melihat bahwa, "Oh ya, hidup saya ternyata banyak berbuat dosa." Tetapi justru karena saya melihat perbuatan-perbuatan itulah, saya mencoba untuk Tuhan ampuni saya. Saya mau berubah Tuhan dalam satu hal. Saya belum berubah lagi Tuhan dalam satu hal. Sesuatu yang saya tidak pernah sanggup bisa lakukan, pada akhirnya Tuhan yang akan membuat sanggup. Sesuatu yang saudara tidak bisa lakukan dalam hidup saudara, Tuhan akan membuatnya sanggup. Tapi percayalah bahwa setiap hari Tuhan akan menyucikan saudara dari segala kejahatan saudara. Setiap hari. Jadi kalau saudara hari ini berhadapan dengan orang-orang di samping kiri kanan saudara, nggak usah khawatir. Sebenarnya proses itu terjadi. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Kadang-kadang kita berpikir, oh ini untuk orang itu. Bukan. Tapi untuk kita, saudara. Pada akhirnya juga saya belajar dulu, saya berpikir bahwa itu buat dia, itu buat dia, itu buat dia. Tetapi semakin saya belajar mengenal Tuhan, pada akhirnya saya makin menyadari bahwa itu buat saya sebenarnya. Itu buat saya yang harus berubah. Yang Tuhan inginkan adalah, 1 tahun terakhir ini saya belajar. Yang Tuhan inginkan dari saya, itu bukan cuma sekedar bertumbuh. Tapi yang Tuhan inginkan dari saya adalah saya bertumbuh dan saya berbuah. Jujur banyak orang Kristen yang bertumbuh hari-hari ini, banyak. Tetapi ketika orang Kristen bertumbuh, dia hanya tumbuh setinggi-tingginya seperti pohon kelapa yang sangat tinggi. Tetapi tidak ada buahnya juga. Tetapi mari kita jadi orang Kristen yang bukan cuma bertumbuh. Kalau saya bisa baca firman Tuhan, saya mengenal Tuhan, saya pelajari firman Tuhan dan saya cuma sekedar berkhotbah, ya mungkin saya bertumbuh tinggi. Tapi pertanyaannya apakah saya melakukan firman Tuhan dalam hidup saya apa tidak? Apakah saya berbuah tidak? Kalau saya berbuah, buah yang saya keluarkan akan dikecap, dinikmati oleh banyak orang. Pertanyaannya bagi setiap kita untuk kita renungkan, apakah hidup kita hari ini bisa dikecap dan dinikmati oleh banyak orang atau tidak? Atau jangan-jangan kita hanya merasa bahwa Tuhan, aku sudah bertumbuh, pelayananku sudah banyak, aku dikenal di mana-mana. Tetapi di sisi yang lain, banyak orang juga yang gak suka sama kita. Perhatikanlah cara kita hidup. Karena apa yang Tuhan ingin lakukan, Tuhan bukan cuma sekedar menyelamatkan kita, tapi Tuhan menyucikan kita, membersihkan kita dari sifat-sifat jahat kita, dari pikiran-pikiran kita yang jahat, dari setiap karakter attitude yang kita punya. Sehingga pada akhirnya semakin hari kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin saudara. Penyucian itu adalah tentang keadaan dan karakter kita. Ini adalah proses pemurnian yang terus berlanjut. Semakin hari saudara akan melihat siapa saudara di hadapan Tuhan, tapi sekali lagi percaya ada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, menebus saudara, dan juga akan menyucikan saudara dari waktu ke waktu. Dan percayalah, kadang orang berpikir, saya nggak bisa berubah. Menurut kita. Tapi ada satu hal yang pasti saudara. Saya pernah kesaksian. Saya itu orang yang emosional. Biar saya bersaksi kembali. Mudah-mudahan saudara nggak jenuh. Biarlah ini over communicate juga nggak apa-apa buat saya. Saya ini orang yang emosional saudara. Saya ingat waktu zaman kebaktian di ibadah Haris, di Hotel Haris.
Saya pernah marah sama di pinggir di jalan raya. Saya pernah marah di jalan raya, ada satu motor nyerempet mobil saya klakson "tit tit", orang itu minggir. Saya pikir orang itu mau minggir, saya minggir. Begitu orang itu minggir, begitu saya minggir, orang itu langsung tarik, langsung ngebut. Di saat yang sama, saya kebut lagi mobilnya. Saya dengan sengaja, ini saya dengan kesadaran, saya tabrakin motornya, der. Itu di pertigaan Jalan Cimbelu itu. Saudara tahu setelah saya pulang saya menyesal setengah mati, dan saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya pulang dari ibadah, saya telepon Gerrit, "Gerrit, saya minta maaf, saya sudah melakukan ini Gerrit." Gerrit cuma bilang, "It's okay, lain kali jangan kamu lakukan kembali." Saya bersyukur saya nggak dihakimin, saya nggak bersyukur saya nggak disuruh berhenti pelayanan. Saya bersyukur saya tidak di-blacklist sama Gerrit. Dari situ saya belajar melihat bahwa setiap orang punya kesalahan. Tetapi poinnya adalah, maukah kita berubah nggak? Juga demikian sama saya. Saya tahu saya salah, tapi mau nggak saya berubah? Sampai akhirnya satu titik saya menyadari, saya harus berubah. Kalau saya nggak berubah, bukan cuma hidup saya, tapi ini akan berbicara mengenai kerajaan Tuhan. Sampai sekali waktu saya belajar tentang anger management di Jakarta. Saya kursus dalam waktu 2 hari untuk saya bisa mengelola emosi saya. Dan waktu saya mengelola emosi saya kursus 2 hari saya cerita. Saya bisa mengelola emosi saya dengan baik. Tapi ada satu hal yang saya alami dalam prosesnya. Saya menjadi satu pribadi yang bisa mengelola emosi, which is baik, secara psikologi itu baik, tetapi emosinya masih ada. Cuma saya kelola aja. Gimana nanti cara mengeluarkannya, menyalurkannya sehingga nanti emosi itu pun juga hilang. Tetapi the real emosinya masih ada. Sampai suatu hari saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, I need you. Saya perlu Engkau." Sekalipun hari ini saya sudah berubah, sedikit berubah, tetapi hati saya masih belum berubah. Dan saya bilang, "Tuhan, sentuh hatiku Tuhan, ubah hatiku. Aku mau menjadi seperti Engkau. Yang ketika melihat orang, aku bisa melihat orang tersebut seperti Engkau melihat orang tersebut. Aku berdoa, aku minta mata-Mu Tuhan. Ketika aku melihat orang bersalah, aku bisa memandang dia seperti Engkau memandang dia." Karena saudara tahu emosinya masih banyak. Dan ketika saya berdoa sama Tuhan, di situlah saya melihat ini adalah pekerjaan tangan Tuhan yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia, bahkan seorang psikolog atau seorang kanselor sekalipun. Ketika saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, ubah hidupku." Sejak hari itu, emosi saya mulai berubah. Tetap ada dalam prosesnya, tetapi ada satu kekuatan, ada satu kasih Tuhan yang merubah hidup saya. Sehingga saya tidak lagi menjadi orang yang emosional. Tetapi buah ini kan harus dikecap sama orang lain, betul? Saya nggak bisa mengklaim diri saya bahwa saya adalah orang yang sudah berubah, orang yang bertumbuh. Ya mungkin saya bertumbuh karena saya tahu firman Tuhan. "Hendaklah kamu mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Semakin saya mengenal Tuhan, saya akan bertumbuh jadi pohon yang tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah saya berbuah tidak? Dan apakah buah saya dikecap oleh orang lain tidak? Jadi hal yang paling mudah saya tanya sama istri saya, sama anak saya, "Nyetirnya saya udah berubah belum?" Kalau istri saya, anak saya bilang, "Kamu masih sama," berarti saya cuma bertumbuh menjadi pohon yang tinggi, tetapi buahnya tidak ada. Demikianlah pula hidup setiap kita. Jadilah jemaat yang bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah. Dan buah yang saudara hasilkan bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin saudara. Hal terakhir yang saya bagikan adalah, rights is a position. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kata dibenarkan itu dalam bahasa Yunani yang dituliskan dikaiosune, yang berarti sebuah kedudukan benar di hadapan Allah, satu kedudukan yang tidak bersalah. Saya juga pernah cerita, ada satu orang berkata kepada saya mau berhenti pelayanan. Saya tanya, "Kenapa ingin berhenti pelayanan?"
Karena satu kali dia melayani, lalu setelah dia selesai pelayanan ada satu orang menghampiri dia dan berkata, "Kamu habis berbuat dosa apa?" Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan tidak ada urapannya. Saya tidak mau mengesampingkan atau meniadakan hal ini, tapi maksud saya begini, hendaklah kita menjadi serupa dengan Kristus. Ketika Tuhan membenarkan hidup kita, dika Yosune, itu adalah mengenai status kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara berbicara fakta mengenai siapa kita manusia, kita adalah orang yang berdosa. Sampai hari ini, kita masih terus bertumbuh belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Betul? Amin saudara? Tetapi pada kenyataannya apa? Kita bisa 100% kudus? Tidak ada satu orang pun. Jadi setiap orang punya kesalahan demi kesalahan. Jadi kalau saudara lihat hari ini saya, saudara pasti akan melihat kesalahan saya. Semakin saudara dekat dengan saya, semakin saudara dekat dengan orang yang memuridkan saudara di home nantinya, saudara saya akan jamin saudara akan melihat kesalahan dosa yang pemurid atau pemimpin saudara lakukan. Tapi pertanyaannya apakah itu akan membuat kita saling menghakimi satu dengan yang lain? Saya berharap kita tidak melakukan itu. Saudara ingat cerita, saya sengaja buka ya. Pada waktu Adam dan Hawa membuat cawat dari daun pohon ara, di hadapan Tuhan, Adam dan Hawa tetap manusia yang berdosa. Tidak menghilangkan kenajisannya. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan lakukan adalah dia menyembelih binatang, membuatkan pakaian dari kulit binatang tersebut dan dipakaikannya kepada manusia. Dan sejak hari itulah hidup Adam dan Hawa dibenarkan. Demikian pula hidup setiap kita. Kalau saudara tanya, the realnya saya ini hitam. You see. Saudara percaya, saya jamin saudara banyak bergaul sama ngomong sama saya. Saudara akan melihat betapa hitamnya saya. Tetapi marilah kita nggak lihat tentang siapa kita. Tapi marilah kita belajar untuk melihat sama seperti Bapa kita di surga melihat kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan, dipakaikan pakaian, yaitu Yesus sendiri. Sehingga ketika saudara melihat saya, saudara tidak melihat lagi saya hitam. Tapi melihat saya adalah orang yang berbaju putih. Inilah status kita di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu saya berbicara dengan orang yang sudah melayani, saya bilang, jangan berhenti. Terus melayani. Tidak ada satu orang pun di atas mimbar ini yang luput tidak berdosa. Jadi siapakah kita yang menghakimi mereka? Dia orang yang tidak diurapi, dia orang yang tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar, bukan cuma di panggung ini saudara. Tapi bahkan di luar sana dalam hidup saudara sehari-hari. Dengan istri saudara, dengan suami saudara, dengan anak-anak saudara. Dengan tempat bos di mana saudara bekerja, dengan karyawan di mana saudara memiliki tempat usaha. Bisakah kita memandang mereka sama seperti Tuhan memandang kita? Kalau 10.000 hutang kita, 10.000 talenta hutang kita sudah ditanggap lunas. Dan kita dipakaikan jubahnya oleh Tuhan sehingga kita dibenarkan statusnya. Sama seperti ketika anak hilang yang pergi dan kembali kepada rumah bapaknya. Apa yang bapak itu lakukan? Dia memberikan satu jubah kepada anaknya. Karena status kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi hari ini saudara, jangan pernah ragu jadi orang yang percaya hari ini. Jangan pernah merasa bahwa saya adalah orang berdosa. Saya tidak sanggup berubah. Iya memang saudara nggak sanggup berubah, saya pun nggak sanggup berubah. Seperti saya ceritakan. Tetapi yang merubah saya itu adalah Tuhan sendiri. Yang merubah emosi saya adalah Tuhan sendiri. Saya cuma menjadi seorang yang bisa mengelola emosi yang saya punya. Mencari bagaimana menyelesaikan emosi, menyalurkan dengan cara yang tepat, dengan cara yang elegan. Sehingga ketika saya emosi, saya tidak berbuat dosa. Emosinya nggak masalah saudara. Emosi bukan dosa. Itu adalah satu divine mekanisme yang Tuhan ciptakan bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita emosi, apa yang kita lakukan? Apakah kita menabrakkan diri kita, melukai dan mencederai orang lain? Yang penting saya adalah orang yang benar. Orang lain celaka, orang lain terluka, peduli amat dengan semuanya itu. Dan dalam pertumbuhannya saya katakan bahwa saya pun tidak sanggup untuk mengelolanya seorang diri. Setiap kita butuh Tuhan. Kalau saudara hari berkata, aku gak sanggup, ya memang
Tidak ada satu orang pun yang sanggup. Tetapi Roh Tuhan tinggal di bait suci ini. Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Sejak pertama kali saudara mengenal percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Dan Dia memberikan kuasa kepada setiap kita untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dia akan memampukan kita berubah dan berbuah, sehingga buah yang keluar dari hidup kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau saudara berbuah, Yerusalemmu, keluargamu akan menikmati buahnya. Kalau saudara berbuah, Yudeamu, kotamu akan menikmati buahnya. Kalau saudara berbuah, Samaria, kota sebelah saudara akan menikmati hasilnya. Kalau saudara berbuah, maka di ujung-ujung bumi pun akan menikmati buahnya. Sekali lagi saudara, kita diampuni, kita disucikan, dan kita dibenarkan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saat berikutnya, kenapa Tuhan melakukan dan kenapa Tuhan melakukan semua ini bagi kita saudara? Roma 1 Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan Kristus hukum dan kamu ke dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Wahyu 12 ayat 10b, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan ketika kita sudah diampuni, disucikan dan dibenarkan, maka tidak ada lagi pendakwa-pendakwa kita. Tidak ada lagi hukuman atas setiap kita hari ini. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi dakwaan. Kalau saudara hari ini merasa, mendengar bahwa kamu gak layak, kamu gak kudus, kamu gak suci, kamu gak sanggup, kamu gak bisa. Itu adalah perkataan-perkataan pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam. Satu, pemikiran-pemikiran berkata, kamu gak layak, nanti kamu akan dihukum. Kalau hari ini kamu gak berbuat baik, besok kamu akan kecelakaan. Isi pernah dengar itu? Kalau hari ini saudara gak ke gereja, nanti besok usaha saudara gak diberkati. Kalau hari ini saudara tidak, maka nanti. Kalau sekarang tidak, maka nanti. Saudara hidup di dalam penghukuman. Tetapi di hadapan Allah tidak ada lagi penghukuman karena kita sudah dibenarkan. Walaupun saudara hari ini tidak melayani, bukan berarti saudara akan dihukum sama Tuhan. Janganlah saudara melayani, janganlah saudara menolong orang karena saudara takut dihukum. Biar kalau saya memberkati orang, saya akan diberkati. Itu juga hukum. Tapi hendaklah kalau kita ingin melayani, kalau kita ingin memberi, memberkati, menolong orang lain, bukan karena kita ingin mendapatkan satu timbalan atau karena kalau kita nggak melakukan ini nanti kita akan dihukum oleh Tuhan. Tapi biarlah kita melakukan semua ini karena kita tahu bahwa memang kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan semua itu. Untuk berbuah di tengah-tengah dunia ini. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dan kita tahu bahwa kita diampuni, disucikan dan dibenarkan. Kita bukan lagi hidup tidak di bawah penghukuman, tapi kita belajar untuk punya keberanian. Kalau saudara hari ini punya talenta, karunia yang Tuhan sudah percayakan dan berikan, maka beranilah untuk melakukannya, untuk berbuah bagi Tuhan. Jangan lagi bilang saya nggak layak, hidup saya masih tidak kudus. No. Dengan penuh keberanian kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kalau seandainya semalam saudara pun baru jatuh dalam dosa, dan hari ini saudara ada di tempat ini dan saudara sedang memuji menyembah Tuhan, hampiri Tuhan dengan penuh keberanian karena saudara sudah dibenarkan. Jikalau kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Jadi status hari ini saudara adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan.
Saudara layak untuk ada di hadirat Tuhan. Saudara layak untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ingat, setiap minggu ketika saudara berdoa, saudara menyembah Tuhan, saudara adalah orang yang layak. Bahkan saya ingin bilang, kalau saudara mau duduk di bangku paling depan sekalipun, saudara layak. Diisilah bangku yang depan. Ini bukan tempatnya, tak ada tulisannya penatua, nggak ada kan. Itu nggak ada tulisannya tempat yang paling kudus kan. Kecuali itu, yang itu nggak apa-apa buat senior. Lebih. Tapi di sini kan nggak ada tulisan untuk orang-orang yang paling kudus. Nggak ada levelnya strata 1, strata 2, strata 3, dan nggak ada. Jadi kalau saudara mau duduk di paling depan, you more than worth it. Saudara layak duduk di sini. Bisa jadi malah orang yang duduk paling depan ini, termasuk saya, utangnya lebih banyak sama Tuhan. Enggak tante, aduh, saya kayaknya 20.000 kayaknya. Saudara nangkep maksudnya ya. Terakhir saudara, sebagai take action kita, saya berharap firman Tuhan ini bukan cuma sekedar firman yang membuat saudara bertumbuh. Tapi firman Tuhan ini harus berbuah dalam hidup kita. Singkirkan semua penuduhan bahwa kita adalah orang berdosa. Singkirkan semua perasaan, pemikiran kita bahwa kita orang yang tidak layak. Mulai sekarang, minggu depan dan seterusnya, ketika saudara menyembah Tuhan, angkatlah tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara layak di hadapan Tuhan. Karena saudara sudah ditebus, disucikan, dan dibenarkan, dipakaikan satu jubah yang baru, yang hari ini mungkin saudara nggak lihat, tapi jubah itu ada pada kalian, yaitu jubah Yesus Kristus. Yang kedua, berani melayani karena kita telah dibenarkan. Langkahkan kaki saudara. Gunakan tangan saudara untuk melayani. Ada pelayanan musik, singer, WL, ada pelayanan kids, youth, usher, barista. Terakhir saya ngobrol sama Bang Rases juga cerita. Kita ngobrol berdua. Selama ini yang melayani di barista adalah anak-anak muda. Tapi ada satu kerinduan yang kami miliki, yaitu para barista bukan cuma anak-anak muda, tapi juga ada orang-orang tua. Kenapa Pak? Bapak-bapak, yuk jadilah barista buat jemaat ini. Selama 1 bulan kemarin, Bang Ramses setiap kali habis ibadah dia harus pergi ke JP3 New Life untuk melayani barista. Saudara tahu betapa capeknya dia? Kesana, balik lagi, kesana, balik lagi. Saya berdoa, ada tangan-tangan yang layak, yang sudah ya. Bapak ibu saudara semua, mau ibu-ibu mau belajar barista, bapak belajar barista, mereka saudara layak. Saya dengar youth juga perlu mentor-mentor untuk mementor anak-anak muda. Ayo, yang punya hati. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, mari kita jawab, kita respon panggilan Tuhan. Small group hari ini kita akan mengalami transformasi ke depannya. Ayo kita melayani sebagai orang-orang yang nantinya akan memuridkan. Saya berharap 80% kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau bisa 100%, kenapa enggak? Jangan cuma tinggi, jangan cuma bertambah tinggi, tapi hasilkan buah. Karena saudara layak di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, teruslah bertumbuh di dalam segala keadaan. Karena Dia yang membawa kita menjadi serupa dengan Dia. Terus bertumbuh, berubah dari waktu ke waktu. Renungkan firman ini di small group, di home, di pemuridan. Dan diskusikan kembali bersama-sama apa yang saudara ingin lakukan dari setiap firman yang setiap hari Minggu dibagikan. Yang Tuhan kehendaki bukan orang yang mendengar firman Tuhan. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Yang Tuhan kehendaki bukan cuma orang bertumbuh menjadi pohon yang tinggi.
Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita semua bertumbuh menjadi pohon yang tinggi dan juga berbuah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sepakat saudara? Amin. Kita mau berbuah sama-sama? Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami sudah ditebus. Kami sudah disucikan. Kami dibenarkan Tuhan. Hari ini kami bukan lagi pribadi yang sama, tapi kami berbeda. Karena Engkau melihat kami dengan cara yang berbeda hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu, karena Kristus Tuhan dalam hidup kami. Demikian pula Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami juga bisa memandang orang-orang yang ada di sekitar kami seperti Engkau memandang kami Tuhan. Kami menghapuskan setiap hutang 100 dinar yang mereka punya kepada kami. Karena kami terlebih dahulu sudah menerima pengampunan 10.000 talenta dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami juga berbuah, melakukan sesuatu bagi kerajaan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan